Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Anggria Ratri dalam program Kominfo Newsroom. Kita ke informasi yang pertama pemirsa, rangkaian perjalanan kirap obor untuk Pekan Paralimpiade Nasional 2024 yang apinya diambil dari Merapen Grobogan sudah tiba di Kota Solo pada Minggu pagi. Ketua PB Peparnas DB Susanto mengatakan agenda pawai obor di Kota Solo ini menandakan akhir rangkaian acara sekaligus bukti kesiapan panitia besar untuk menggelar Peparnas ke-17 tahun 2024. Rangkaian perjalanan kirap obor untuk Pekan Paralimpiade Nasional 2024 yang dimulai sejak Sabtu 28 September dari Merapen dan berakhir di Kota Solo pada Minggu 29 September menandai kesiapan pelaksanaan Peparnas ke-17 pada tanggal 6 hingga 13 Oktober 2024 mendatang. Ketua PB Peparnas DB Susanto mengatakan dalam pelaksanaannya Peparnas 2024 telah menyiapkan sebanyak 24 venue dengan rincian 21 venue untuk bertanding dan 3 venue lainnya untuk kedatangan peserta pembukaan dan penutupan. Venue tersebut diantaranya berada di 4 wilayah di Solo Raya, yakni 17 venue di Solo, 4 venue di Karanganyar, 2 venue di Boyolali, dan 1 venue lainnya di Sukoharjo. Dengan mematangkan berbagai persiapan yang ada, Susanto mengatakan digelarnya Peparnas 2024 bertujuan untuk mencari bibit berkualitas untuk berprestasi di tingkat nasional maupun internasional. Setelah tugas pawai obor api selesai, PB Peparnas ke-17 2024 bersiap menyambut kehadiran 34 kontingen mulai Selasa Oktober 2024. Dengan total atlet secara keseluruhan sebanyak 3.049 atlet dan 1.576 pelatih dan ofisial yang akan berebut prestasi di 20 cabang olahraga. Pertama untuk mencari bibit-bibit atlet penyandang disabilitas yang nantinya mampu prestasi di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Sebagaimana kita ketahui bahwa terakhir atlet-atlet Paralimpiade kita ini menurunkan prestasi yang luar biasa, yaitu mereka membawa pulang di luar target pemerintah, yaitu 1 emas, 8 perak dan 6 perunggu, di mana target pemerintah hanya 1 emas, 2 perak dan 3 perunggu. Ini luar biasa sekali. Nah, inilah tujuan Peparnas 2024 ini adalah mencari bibit-bibit untuk bisa berlaga di event internasional. Badan Pengawas Obat dan Makanan bersama Kementerian Perdagangan mengamankan produk kosmetik impor ilegal sebanyak 415.000 pieces senilai lebih dari 11,4 miliar rupiah. Badan Pengawas Obat dan Makanan bersama Kementerian Perdagangan berhasil mengamankan produk kosmetik impor ilegal senilai lebih dari 11,4 miliar rupiah. Produk kosmetik ilegal yang berhasil diamankan tersebut berasal dari berbagai wilayah di Indonesia seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, dan Papua. Kepala BPOM menyebutkan sebanyak 415.305 pieces atau 970 item kosmetik ilegal yang diamankan berasal dari 45 kasus, yang mana produk kosmetik tanpa izin edar ini mengandung bahan dilarang dan berbahaya. Sebagian besar produk berasal dari Tiongkok, Filipina, Thailand, dan Malaysia. Produk kosmetik ilegal ini akan dilakukan pemusnahan dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat. Temuan produk kosmetik impor ilegal yang diamankan sejumlah 970 item atau 14.015 35 pieces dengan nilai keekonomian mencapai 11.446 juta. Itu kalau dalam bentuk rupiah, tapi dalam konteks non-rupiah ini lebih mahal lagi. Bayangin kalau kosmetik ilegal ini merusak dan menyakiti masyarakat kita, itu tak terbayarkan nilainya. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mendorong terbentuknya ekosistem kecerdasan buatan dan semikonduktor di tanah air. Upaya itu dilakukan dengan mendorong kawasan ekonomi khusus Kura-Kura Bali sebagai katalisator pengembangan teknologi digital.
Perkembangan teknologi digital yang pesat mendorong pemerintah untuk menerapkan kebijakan yang mendukung pemanfaatan teknologi digital di berbagai sektor dalam industri nasional. Salah satu langkah strategis yakni mendorong kawasan ekonomi khusus Kura-Kura Bali sebagai katalisator pengembangan teknologi digital, khususnya dalam bidang artificial intelligence dan semikonduktor. Dalam pertemuan Knowledge Sharing and Networking event bertajuk Shaping the Future Economy AI and Semiconductor di kampus Unity University Bali, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkapkan AI dan semikonduktor menjadi komponen inti dari strategi ekonomi digital Indonesia yang siap bersaing dengan negara ASEAN lainnya seperti Singapura dan Malaysia. Selain itu, AI dan semikonduktor juga telah masuk ke dalam kerangka ekonomi digital nasional yang ditetapkan pada tahun 2023. Di sisi lain, peluang tersebut juga dapat didukung oleh adanya bonus demografi Indonesia. Namun syaratnya bonus demografi harus memberikan produktivitas. Untuk melakukan itu, pemerintah memfasilitasi pendidikan khusus, reskilling dan upskilling, dan pendidikan kelas dunia diantaranya keberadaan Tsinghua University di kawasan ekonomi khusus Kura-Kura Bali yang harus diperluas dan diperdalam. Ini menjadi penting apalagi sudah punya center di Bali. Saya minta agar Tsinghua University juga terus mengembangkan tidak hanya dalam bentuk center, tetapi kedepannya dalam bentuk kampus, sehingga bisa menjadi kawah candera dibuka untuk para pemuda Indonesia. Pemirsa, sejumlah informasi akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami.